Nanti setelah selesai linknya, maka hasil rekaman ini Bapak akan kirim ke share biar Anda bisa melihat lagi. Kalau ada yang lupa atau langkah-langkah membuatnya, nanti bisa dilihat kembali di link yang Bapak kirim nanti. Baik adik-adik sekalian, Bapak langsung mungkin untuk coba mempraktekkan cara membuat autoplay ya. Mungkin sudah Bapak yakin sudah paham semua, sudah tahu, dan asumsi Bapak sudah terinstall semua di laptopnya, yang nanti langsung digunakan. Oke, Bapak share screen. Oke, kelihatan di layar ya? Terlihat Bapak. Baik, aplikasinya ini autoplay. Oke, baik, tampilan pertama ketika Anda membuka autoplay ada tampilan seperti ini. Welcome to autoplay Invest Video 8 ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 3 opsi, ada create new project, kemudian ada open and exciting project, sama restore last open project. Kalau kita pertama kali membuat aplikasi atau membuat project kita, membuat aplikasi kita, maka yang pertama kita harus ini adalah create a new project. Kalau Anda sudah pernah membuat sebelumnya, ingin mencari beberapa aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya, silahkan klik open and exciting project ya. Tapi kalau misalnya ingin membuka yang terakhir kita buka, restore last open project, itu pilihannya ya. Oke, kita yang pertama kali yang kita lakukan adalah pilih create a new project ya. Silakan. Oke, muncul tampilan seperti ini. Select template ya, select a template. Sini ada banyak template-nya ya, ada beberapa template yang bisa kita gunakan, ada 16 kurang lebih. Yang Anda pilih adalah blank project yang paling atas ya, kiri atas. Oke, blank project. Setelah itu name your project, berikan dengan nama Anda. Name your project, silakan berikan dengan nama Anda. PAI 7 kalau Bapak ya. Oke, silakan. Setelah blank project, pilih name your project dengan nama Anda. Berikan nama masing-masing ya. Oke, kalau sudah klik OK, maka tampilan pertama adalah seperti ini. Ya, tampilan normal atau awal autoplay itu adalah tampilan seperti ini. Ada kayak kertas atau slide ya. Kalau di PowerPoint namanya slide, kalau di autoplay namanya page ya, page halaman ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini, warna agak putih ungu abu-abu gitu ya, abu-abu muda ya seperti itu. Jadi ini tampilannya. Ini belum ada backgroundnya, belum ada apa-apa. Baru tampilan template-nya, baru skin-nya ceritanya ya. Baik, kalau seperti ini ada di sekalian. Ini adalah namanya kalau dalam autoplay ini namanya page ya. Untuk melihat page namanya page itu Anda bisa lihat di sebelah kiri. Lihat mouse Bapak, kursornya Bapak di page. Namanya ini page 1, halaman 1. Ini namanya page 1. Anda bisa melihat di sebelah sini atau sebelah atas ini ya. Sebelah atas ini atau sebelah sini. Ini namanya page 1 ya, sama. Anda bisa membukanya di sini dan seterusnya. Oke. Kemarin yang Bapak, kalau Anda yang masih ingat kemarin kita waktu flowchart itu kan ada beberapa. Flowchart yang paling atas itu apa yang pertama? Ada yang ingat? Flowchart kita yang paling atas. Apa namanya? Ada yang ingat? Halo? Flowchart yang kemarin, ada yang ingat? Apa namanya paling atas itu? Apa? Cover ya. Ada yang ingat ya? Itu ada konsentrasi. Ya, oke. Yang pertama yang di flowchart yang Bapak kasih ke minggu kemarin itu ada paling atas cover. Yang kedua apa namanya? Welcome. Sama yang ketiga adalah menu utama. Hari ini kita akan coba membuat 3 page itu. Kita akan membuat 3 halaman itu ya, page cover, page welcome, sama page menu utama ya. Kita akan coba buat. Oke, perhatikan adik-adik. Nah, Anda lihat sekarang kita pada posisi membuat page 1 ya, page 1. Page 1 ini adalah yang rencananya kita akan buat menjadi cover ya, cover. Rencananya kita akan buat ini menjadi cover. Jadi cara mengganti nama page 1-nya ini adalah, perhatikan caranya, Anda double klik page 1, double klik page 1 atau klik 2 kali ya. Klik 2 kali page 1 ini. Oke.
double klik, muncul seperti ini. Oke. Setelah itu Anda lihat di bagian page ada name ini, name-nya diganti ya. Name-nya diganti, Anda blok aja, ganti dengan nama cover. Ya, cover. Description sama keywords-nya diabaikan saja. Cover, description sama keyword. Covernya namanya misalkan isi cover. Untuk description sama keywords-nya abaikan. Oke, perhatikan. Setelah itu adik-adik untuk page selesai, kita pindah ke background ya. Bagian background. Di background ini yang Anda lakukan adalah use custom setting. Anda berikan centang atau contreng dia dengan klik kotak ini. Oke, use custom setting, saya ulangi. Untuk memberikan background di gambar atau di page kita, berikan di background centang atau contreng use custom setting. Oke, setelah itu Anda pilih, ada 3 opsi di sini. Anda pilih image, ya, image. Perhatikan, image ini filenya masih kosong ya, ini masih kosong, masih kosong. Untuk mencari file image, Anda klik browse, ya. Oke, jadi dari use custom setting, kemudian pilih image, kemudian pilih browse. Klik seperti ini, maka muncul opsi background yang dimiliki oleh autoplay. Ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk dijadikan background kita sementara ya. Oke. Jadi background ini silahkan Anda pilih yang kira-kira menarik, yang bagus menurut Anda, kemudian langsung Anda pakai kita gunakan untuk background kita. Baik, ketika Anda memasuki tadi ya, ketika kita mengklik browse tadi, kalau di bagian select file ini tidak muncul gambar seperti ini adik-adik sekalian, bisa jadi kalau seperti ini ya, mungkin muncul folder dan sebagainya, maka yang Anda lakukan adalah klik galerinya ya, galeri sebelah sini ya, galeri sebelah kiri. Karena di galeri ini adalah tempat background dia. Misalnya suatu saat nih picture, Anda lihat, oh kok nggak ada gambar backgroundnya, pilih galeri, jangan lupa di galeri. Oke, kalau sudah, Bapak pilih salah satu gambar, misalnya Bapak mau pilih background ini, kemudian klik OK. Oke, perhatikan. Maka setelah klik OK yang pertama tadi, di nama filenya sudah ada. Nama filenya sudah ada. Ya, nama filenya sudah ada. Maka setelah itu klik OK sekali lagi, maka Anda sudah akan mempunyai background di page cover kita. Lihat, namanya sudah berubah kan? Cover. Tadi page 1. Kita sudah ganti nama jadi cover. Oke. Oke ya? Tidak ada masalah ya? Aman, Pak. Baik. Berikutnya. Jadi kita sudah buat satu cover nih. Sudah punya page 1. Hari ini kita akan membuat 3 page. Cover, welcome, sama menu utama. Oke, perhatikan. Kita menuju setelah cover, kita akan membuat page welcome. Caranya ada, perhatikan. Untuk membuat page 1, page baru, halaman baru, cover ini, silakan diklik kanan, ya, klik kanan seperti ini. Oke, kemudian pilih add atau insert, di sini tertulis ya. Sekali lagi, untuk membuat page baru, silakan cover, klik kanan, pilih add. Oke, klik ya. Maka otomatis akan muncul page 1 di bawahnya. Ingat, page cover Anda itu tidak hilang, tapi ada page baru di bawahnya ya. Covernya tetap seperti di atas, lihat, makanya di atasnya muncul cover, page 1-nya muncul di bawahnya. Ya, oke. Silakan pilih, kemudian page 1 ini seperti tadi, kita coba mengganti nama dan memberikan background. Caranya seperti tadi, double klik page 1, kemudian page 1-nya diganti dengan apa? Welcome. Kemudian description-nya tetap ada, abaikan dan keywords-nya, background-nya ganti use custom setting, kemudian image, kemudian browse. Silahkan pilih kira-kira untuk page kita. Saya pilih ini misalnya. Oke, sekali lagi, oke. Ya, ini untuk tampilan background pada menu welcome atau page welcome, ya, seperti itu. Jadi kita sudah punya 2 ya, adik-adik sekalian ya. Oke, sudah 2. Kemudian kita buat sekali lagi satu untuk page menu utama. Seperti tadi caranya, klik kanan, kemudian add,
Ya, add. Kemudian page 1-nya kita muncul lagi halaman baru, page 1 di bawahnya cover, welcome sama page 1. Kita ganti juga ini page 1-nya, double klik. Name-nya, namanya kita ganti dengan menu utama. Kemudian ada description sama keywords. Kemudian ada custom setting, kita ganti untuk background-nya seperti tadi. Kemudian image, browse, kita cari kira-kira gambar yang menarik. Nah, mungkin ini ya, kita pilih ini. Oke, kalau sudah ada filenya, kita klik OK, kemudian seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita sudah punya 3 page ya. Saya berharap semua sudah punya 3 page juga ya. Gimana? Yang lain sudah? Yang tidak bawa laptop, ada yang tidak bawa laptop kah? Atau semuanya pakai laptop nih? Zainul gimana? Saya Pak, install di laptop lain Pak. Ini saya pakai laptop kakak saya karena laptopnya lagi digunakan juga. Gimana Zainul? Saya install autoplay-nya di laptop lain Pak. Oh, kamu install laptop Ya. lain? Kenapa? Di situ ada aplikasinya? Laptopnya lagi dipakai, jadi enggak bisa. Tapi sudah saya install Pak, sudah autoplay. Baik. Yang lain siapa yang sudah jadi 3 cover tadi? Kalau Laila? Saya sudah, Bapak. Saya sudah. Sudah, oke baik. Ya. Yang lain? Elga? Alhamdulillah sudah, Bapak. Baik, Sarah? Sudah, Pak. Oke, baik. Supaya saya bisa cek, artinya tidak ada ketinggalan. Budi gimana? Yogi? Belum, Pak. Belum install? Laptop saya lemot, Pak. Laptop saya lagi lemot. Oh, lemot. Baik. Saya sama kayak Yogi, Pak. Lemot juga. Lemot juga. Padahal aplikasinya tidak terlalu berat ini. Aplikasinya agak ringan, termasuk ringan sih. Oke, yang lain, pokoknya asumsi Bapak sudah jadi ya semua ya secara umum. Jadi kita sudah punya 3 page atau 3 halaman di dalam autoplay kita. Terus yang lain gimana sudah ya semua ya? Bapak asumsinya sudah jadi. Baik, oke. Jadi sekarang kita sudah punya 3 page. Untuk melihat page kita, ya, Anda bisa lihat di sebelah sini, cover, welcome sama menu utama. Ya. Bisa lihat sini. Bisa juga lihat di samping kirinya ya, sama aja untuk membuka page-nya. Jadi jangan khawatir page Anda akan hilang, dia tidak akan hilang, dia mungkin cuma akan muncul page baru. Yang penting Anda ingat, yang perlu diingat adalah nama page itu apa, nama halamannya apa ya, supaya kemudian membantu Anda untuk bisa mencarinya gitu ya. Baik, oke. Sekarang kita ke cover, semuanya menuju ke cover, ke page cover, semua menuju ke page cover ya. Perhatikan. Di cover ini namanya cover itu, kalau cover kan biasanya pasti ada identitas ya. Kalau Anda bikin makalah, cover makalahnya pasti ada identitasnya, mau pakai biasa pakai logo, biasa pakai apa namanya, mau pakai namanya, judulnya dan seterusnya. Oke, baik di autoplay juga ketika kita membuat cover ya seperti itu harus ada identitasnya. Maka kita akan membuat dulu yang namanya cover untuk page cover ini. Berarti kalau cover ada apa namanya, ada judulnya, ada identitasnya, maka kita harus memasukkan teks ya, teks atau tulisan dalam cover. Untuk memasukkan teks dalam page cover kita, untuk cover ya, perhatikan, Anda gunakan namanya label ya, label. Jadi ketika kita memasukkan tulisan yang isinya judul covernya atau headernya ataupun hal-hal yang ingin kita fokuskan, memperbesar dan memperbaiki, mempercantik dan sebagainya, maka ambil page atau label itu gunanya untuk identitas dari cover itu ya. Kemudian lihat di mana yang kita mengambil cover itu berada di sebelah atas. Perhatikan kursor Bapak, kursor panah Bapak ini ada di sebelah atas bagian namanya ADC ya, ikonnya namanya, tulis gambarnya ADC, itu adalah label. Kalau Anda arahkan kursornya maka tertulis new label object label baru. Untuk memasukkan label objek, klik di situ ya. Oke. Ketika Bapak klik satu kali label ini, maka di sebelah kiri atas background kita muncul tulisan new label ya. Tulisannya berwarna biru ya. New label sebelah kiri atas. Cara mengeditnya, adik-adik sekalian, cara mengedit new label ini adalah dengan
double klik new label itu, klik 2 kali, ya, klik 2 kali. Oke, seperti ini, ya, muncul seperti ini. Caranya diklik 2 kali ya, untuk memunculkan propertiesnya seperti ini, diklik, Bapak ulangi. Untuk memunculkan atau untuk mengedit tulisan new label ini, double klik yang kotak new label. Double klik ya, seperti ini. Oke. Kemudian teksnya muncul seperti ini. Teksnya itu new label kita ganti. Semua ketik nanti masukkan di new label itu multimedia pembelajaran ya. Silakan diketik multimedia pembelajaran. Oke. Multimedia pembelajaran. Kemudian perhatikan di bawah tulisan teks itu ada fontnya, ada font. Font ini adalah untuk mengganti jenis hurufnya ya, karena kalau tidak ini huruf standar, paling Times New Roman ya standarnya ya. Kita akan ganti untuk namanya kita membuat bahan ajar, kita membuat fontnya sebenarnya mungkin. Baik, multimedianya pembelajaran sudah betul teksnya, fontnya kita ganti. Klik 1 kali font ini, ya, muncul seperti ini. Ya, ini ada opsi beberapa jenis huruf ya. Anda bisa gunakan. Oke, Bapak pilih ini misalnya. Oke, untuk font stylenya sebelah kanannya itu ada bold, black, boleh nggak apa-apa. Saya agak tebalkan aja. Ya, ya bold, boleh nggak apa-apa. Untuk size-nya nggak perlu dipilih karena kita bisa memperbesar dan memperkecil dengan cara menarik drag ya, menariknya nanti. Bentar kalau sudah jadi. Oke, kalau sudah jadi sekalian, sudah pilih tulisan dan font stylenya, klik OK misalnya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau sudah ganti nama, tulisannya kemudian ganti font, ya perhatikan. Sekarang yang penting, yang lain ini abaikan. Yang Anda fokus pada state colors. Ya, perhatikan. Fokusnya pada state colors. State colors di sini ada 4 opsi. Ada normal, ada disable, highlight, sama klik. Ya, fungsinya Bapak jelaskan. Fungsinya adalah normal itu adalah warna standar tulisan ini. Jadi ketika warna, misalnya contoh ini warna di sini warna biru, maka warna multimedia pembelajaran itu warna hurufnya warna biru, ya. Highlight itu adalah warna ketika kursornya panah ini menuju ke tulisan itu. Jadi misalnya Bapak ini normalnya Bapak ganti warna kuning misalnya. Kemudian highlight ketika kursornya menuju ke tulisan itu Bapak ganti warna orange misalnya, ya. Dan ketika klik ini fungsinya adalah ketika tulisan itu diklik, maka dia akan berubah warna, contoh warna merah. Bapak pilih misalnya seperti itu, ya. Oke. Perhatikan ya. Jadi normal, highlight sama klik. Untuk disable skip aja, abaikan aja ya, nggak usah dipedulikan. Jadi yang Anda berikan warna normal, highlight sama klik. Ya, jadi pilih. Dan usahakan 3 warna ini berbeda ya, berbeda. Normalnya lain, highlightnya lain, dan kliknya lain. Ya, sebentar kita akan lihat hasilnya setelah kita selesai. Oke, jadi kalau bisa ingat ketika membuat tulisan label melalui label, usahakan state color ini memiliki warna yang berbeda untuk lebih mempercantik tulisan atau cover kita itu nanti. Oke, kalau sudah Bapak klik OK, maka seperti ini tulisannya sudah muncul. Ingat ini masih warna standar ya. Tadi kan warna standarnya kuning ya. Fungsi yang tadi belum berfungsi nanti pada saat kita preview baru berfungsi warna orange dan warna merah. Sebentar Bapak perlihatkan. Oke, sudah ini Bapak sudah buat untuk apa namanya? Untuk tulisan multimedia pembelajarannya. Bapak taruh posisi tengah supaya bisa lebih pas. Oke. Ini sudah. Baik. Kalau sudah, kita akan masukkan lagi di bawahnya, multimedia pembelajaran apa, mata pelajaran apa misalnya. Maka kita harus tambahkan lagi identitasnya. Caranya tetap klik label, new label object. Klik tadi, oke, sama lagi, kemudian kita edit kembali. Tambahannya adalah pelajaran apa? Ini apa? Misalnya Quran hadis misalnya ya. Al-Quran hadis. Oke, saya berikan warna juga tadi, state colors. Kalau saya ganti fontnya dulu, saya sesuaikan fontnya. Biar kita bisa. Oke, kemudian pilih warnanya. Saya pilih warna ini. Kemudian yang ini dan ini misalnya. Oke.
Contoh aja ini ya, adik sekalian ya. Oke. Atau saya taruh di ujung ya. Oke, kurang kalau besar. Untuk membesar kecilnya, sudutnya adik-adik ya. Sudut ini ditarik aja. Ini terlebih memperbesar. Ini saya ke atas. Oke, sudah nih. Kurang hadis. Oke. Kalau sudah berarti kita tambahkan lagi apa identitasnya. Untuk kelas berapa? Al-Quran hadis untuk kelas 7 misalnya. Maka saya tambahkan label lagi. Atau ini aja saya edit ya, saya tambahkan. Quran hadis, MTS, sorry. Oh ya, nggak usah. Tambahkan saja kelas 7 untuk MI ya. Saya tambahkan new label tadi. Kelas 7 MTS atau MTS saja ya. Karena dia kelas 7 khusus untuk pelajaran akidah, Quran hadis. Saya carikan font lagi. Contoh ini, saya pilih O, kemudian pilih warna, saya kira warna merah. Oke. Nah, ini kan sudah lumayan ya. Oke, kita bisa tinggal atur, edit untuk merapikan. Nah, sudah. Jadi kita sudah punya multimedia pembelajaran Al-Quran hadis kelas 7 MTS misalnya. Nah, sekarang tinggal apa? Siapa yang buat misalnya? Siapa yang ingin masukkan? Siapa yang gurunya siapa? Bahan yang punya ini siapa? Misalnya oleh saya tulis by atau oleh saja ya. Jadi kita mainnya di label aja dulu di sini ada di sana ya, masih label. Tulisan, jadi tulisan itu label kita gunakan. Oke. Oh, ini sama tulisannya di atas. Saya ganti fontnya dulu biar lebih menarik. Nah, Oke, warna kita bisa tambahkan lagi nama kita masing-masing sebagai orang yang membuat aplikasi ini. Kelihatan nggak? Nah, oke. Oke, latihan ya. Contoh yang ini ya, sederhana aja ya. Oke, jadi ini covernya sudah ada. Kita sudah punya nama atau judul dari multimedia kita. Multimedia pembelajaran Al-Quran hadis kelas 8, kelas 7 MTS oleh Anda misalnya. Kalau bisa buatnya Bapak. Oke. Untuk lebih mempercantik kita ya sekalian, kita bisa memasukkan gambar ya, image atau gambar ya. Gambar. Misalnya kalau Anda ingin memasukkan logo IAIN, silahkan. Ingin memasukkan gambar apa kira-kira yang menarik, misalnya bisa. Untuk memasukkan gambar di page itu caranya, Anda masukkan gambar yang di sebelah kiri dari label tadi, yang kayak gambar lukisan, kayak gambar orang ya. New image object ya. Oke. Kalau kita klik new image object seperti ini ada di sekalian, maka galerinya itu cuma ini, tampilannya seperti ini. Kalau Anda ingin menambahkan kotak-kotak seperti ini bisa. Tapi kalau Anda punya gambar sendiri, silahkan, tidak ada masalah, ya, lebih bagus, ya. Kalau Anda ingin memasukkan, ini biasanya digunakan untuk ditaruh di atasnya, misalnya ini, contoh ya, Bapak masukkan, ya, oke. Misalnya ini saya masukkan, saya taruh ini, tutupi, oke, untuk lebih mempercantik biasanya, ya. Silahkan ini tinggal saya pindahkan biar tulisan itu ada di sini ya, biar tulisan tadi ada di atasnya, maka image-nya itu image yang lihat, perhatikan di bawah image, perhatikan sebelah kirinya di cover ada sekalian, ini tarik ke bawah
paling bawah posisinya. Ya. Nah. Oke. Supaya dia ada pada posisi di belakang tulisan. Ya. Kalau dia paling atas, maka dia akan menutupi tulisan. Kalau image ini berada posisi paling atas ini, maka dia akan menutupi tulisan. Tapi kalau dia berada di bawah, maka dia akan di bawah tulisan itu. Contoh itu ya, contoh. Silakan nanti diatur. Saya bilang tadi, kalau saya tidak terlalu nyaman dengan ini contoh. Kalau saya ingin memasukkan gambar, saya lebih mencari gambar yang saya cari sendiri. Gambar yang Anda masukkan untuk dimasukkan dalam gambar ini supaya tidak ikut background-nya. Jadi sekalian, Bapak sarankan kamu cari gambar yang ekstensinya PNG. Kan gambar itu JPEG ya, JPG ya. Ada JPG, JPG. Saran Bapak untuk memasukkan gambar di dalam ini supaya background-nya tidak ikut, maka Anda menggunakan, pilihlah gambar, dicari di Google, gambar apa misalnya yang filenya itu PNG. Contoh, Bapak punya ini. Oke, ini ada picture-nya Bapak ini. Kalau saya memasukkan yang file JPG, ini seperti ini contoh. Oke, ini file JPG, maka background yang putih itu akan ikut, ya. Tetapi kalau saya memasukkan file PNG, contoh yang ini PNG, kok ada label, saya klik gambar. Ketika saya memasukkan gambar PNG, nah ini contoh PNG, ini ketupat nih, nah, maka gambar background-nya tidak ikut, hanya gambarnya ini saja yang ikut. Ini pas-pas nih, ketupat nih, mau lebaran ya. Pas Ramadan begini dengan ketupat ya. Nah, oke, contoh misalnya ini. Ya, contoh. Oke. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menjadi background atau logo. Makanya logo IAIN Bapak sarankan kalau Anda memasukkan logo IAIN, ubah dulu file logo itu menjadi PNG. Jadi background-nya tidak ikut. Background yang putih ini tidak ikut. Yang ada cuma tulisannya toh. Ya, seperti itu. Contoh aja ya. Nah, silakan. Atau kalau kita ingin mempunyai gambar yang lain, silahkan Bapak coba lihat ada gambar yang lain. Ya, kayaknya saya tidak punya lagi PNG itu. PNG saya tidak punya. Nah ini JPG rata-rata, JPG rata-rata ya. Nah ini JPG ini kan. Ini JPG ini ketupat juga, tapi ada background yang ikut. Jadi mengganggu kita yang putih-putih itu mengganggu kan. Nah, tapi kalau PNG lain lagi, maka kalau PNG itu maka kotak-kotak putih yang belakang itu akan hilang. Itu ya contohnya ya. Jadi silakan nanti Anda mulai kembangkan, mulai cari gambar-gambar yang bisa dipakai untuk mempercantik tampilan cover, welcome-nya ataupun nanti menu utama ya. Oke, sip. Oke, itu. Nah, kemudian adik-adik sekalian, kita melompat ke file ini sudah jadi ya, contoh. Kita ke welcome ya, welcome. Oke, welcome. Perhatikan, welcome itu berarti apa? Selamat datang ya artinya ya. Nah, di sini adalah tampilan untuk menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta didik. Maka kita buat dulu covernya, buat dulu judulnya, pakai label lagi-lagi label adik sekalian. Saya bikin seperti ini, saya tulis selamat datang. Oke, saya ganti fontnya. Saya pilih ini misalnya. Oke, klik. Saya pilih warna merah, kuning. Oh ya, saya belum tampilkan yang tadi ya. Oke. Oh ya, tadi saya belum sebelum saya pindah ke sini, sebelum saya pindah ke welcome, tadi saya belum contohkan hasil color state dari cover ya. Oke, perhatikan, kita akan coba presentasikan ini, preview ini ada di sekalian ya. Nah, setelah jadi seperti ini, saya akan preview untuk melihat fungsi dari tulisan yang kita sudah buat dari warna-warna tadi, ya. Oke, perhatikan, untuk mereview hasil tampilan kita, Anda klik yang gambar monitor warna biru. Ada ya, review. Ada gambar monitor warna biru, itu untuk menampilkan, kalau PowerPoint itu namanya previewnya ya, menampilkan. Slideshow itu menentukan previewnya itu seperti itu. Oke, kita klik sekali, maka Anda akan berbeda, perhatikan ya. Ketika saya klik preview, oke, loading sesaat. Ya, oke. Ingat, ini beda ya, tampilannya beda ya. Oke. Yang di depan ini adalah previewnya, dan sekalian. Yang di belakang ini adalah yang kita edit. Jadi di depan ini nggak bisa edit sama sekali. Ini nggak bisa diedit.
Ini nggak bisa kayak gitu, ya, nggak bisa kayak gitu, ya. Yang bisa itu hanya di yang belakang layar. Oke, perhatikan. Kita lihat fungsi tadi. Tadi Bapak pilih ketika tulisan multimedia pembelajaran warna kuning. Ketika saya arahkan, lihat panahnya. Ketika panahnya saya arahkan ke dia, warnanya orange. Ketika saya klik, warna merah. Oke, saya kembalikan. Ya, Bapak ulangi. Ketika warna normalnya adalah kuning. Ketika Bapak arahkan kursornya warna orange. Ketika Bapak klik, warna merah. Oke. Al-Quran tadi warna agak biru, ketika Bapak arahkan kursornya warna kekuningan, ketika Bapak klik warna biru juga. Nah, oke. Begitu pula ini, dan ini. Jadi semua tulisan kalau bisa diberikan fungsi seperti itu, biar variasinya ada, ya, biar ada animasinya, unsur animasinya ada. Ini adalah bagian dari unsur animasi yang sekalian. Oke, ya itu. Itu fungsi dari tadi yang Bapak katakan, ada 3 warna, warna kuning, colornya, dan normalnya warna biru misalnya, kemudian highlightnya, kemudian ada kliknya. Itu yang perlu diingat. Oke, Bapak keluar dari sini, cara keluar dari preview tinggal close saja, ya, close saja. Usahakan selalu close preview ketika Anda habis buka, ya. Ketika habis buka preview seperti ini, usahakan selalu close. Ya. Yang sebelah ini, yang di belakang ini adalah tempat kita, istilahnya dapurnya. Ibaratnya dapurnya, tempat kita mengedit, menambahkan gambar, menghapus. Disinilah tempatnya, ya. Jadi ini yang kita pakai, kita gunakan untuk membuat aplikasi kita. Oke, lanjut ke welcome. Nah, ini selamat datang tadi, ya, yang saya buat. Selamat datang ini berarti adalah ucapan selamat datang. Maka untuk membuat seperti tadi, saya masukkan tadi, ada yang tadi image yang lumayan bagus. Image ini. Image. Oke, saya menggunakan image yang ini, ya, dari sekalian. Image ya, ini ingat ini gambar, ya, atau image, ya. Saya klik ini. Oke, ini kayak sticky notes atau kertas yang kita tempel ini, misalnya seperti ini. Nah, saya buat rencana begini, terus di dalamnya saya masukkan tulisan, ya, tulisan. Oke. Ya kan, lumayan. Jadi istilahnya ucapan selamat datang kepada peserta didik kita untuk kemudian bisa digunakan dalam pembelajaran. Oke, jadi seperti ini misalnya. Kalau sudah, saya akan memasukkan tulisan. Perhatikan. Kalau tulisan yang banyak, jangan pakai label. Label itu biasanya hanya kata-kata yang kayak judul, bagian dari babnya, kemudian judul besarnya gitulah istilahnya. Jadi jangan menggunakan label untuk misalnya memberikan satu kalimat atau satu paragraf. Ya, lucu kan kalau satu kalimat atau satu paragraf isinya label semua, terlalu panjang, ya. Nah, tapi gunakan yang paragraf. Paragraf itu sebelah kanannya, adik-adik. Sebelah kanan dari label itu, new paragraph object. Maka ketika saya klik new paragraph object, klik seperti ini, maka muncul tulisan seperti ini, ya, pada kiri atas. Anda tinggal tarik ke tempat kotak yang kita akan buat, misalnya seperti ini. Ya. Untuk memperbesar atau kecilnya, tinggal tarik ujungnya, ya, seperti ini. Oke. Untuk mengeditnya, double klik di tengahnya, ya, ingat, di tengah kotak ini di double klik 2 kali. Seperti ini. Silahkan kita isikan. Selamat datang, misalnya ini. Selamat datang adik-adik sekalian. Contoh, ya. Oke, di pembelajaran apa ini tadi? Quran hadis. Ini contohnya saja nih. Oke, saya enter tadi. Selamat belajar. Oke, ini teksnya nih. Anda memberikan warna boleh, seperti tadi highlight boleh. Kalau saya tidak perlu karena saya pikir standar aja untuk penjelasan. Ganti fontnya juga boleh, silahkan. Mau ganti font yang kira-kira menurut Anda bagus boleh. Oke, kalau sudah klik OK, maka otomatis di dalam ini sudah ada. Ya, tergantung dari isi teks yang Anda masukkan. Nah, jadi kalau kita lihat kan ini. Selamat datang. Kalau kurang besar, Anda bisa memperbesar tulisannya, double klik ini tadi, fontnya tadi, kemudian size-nya, ya, ingat di size 12 atau 14, klik OK, ya, ini agak lebih besar. Nah, ini sudah jadi, ya, sudah jadi untuk membuat page, paragraf, cover, dan welcome.
Sudah jadi. Oke, sudah. Nah, sekarang adik-adik sekalian, kalau kita preview ini, nah, kalau kita preview ini, otomatis yang akan preview, yang terpreview itu pasti cover halaman pertama adik-adik sekalian. Kita tidak bisa mempreview tampilan page 2 kita. Makanya kita akan harus membuat dulu tombol untuk pindah dari page cover menuju page welcome. Karena kalau saya preview ini, misalnya ini saya preview, oke. Saya mau pindah ke halaman welcome nggak bisa kan? Mau klik apa-apa nggak bisa. Beda PowerPoint. PowerPoint kan otomatis ketika klik apapun di previewnya bisa pindah ke next slide. Kalau ini nggak bisa. Kita harus buatkan tombol. Maka dari sekalian, kita harus buatkan tombol dulu untuk bisa pindah ke halaman berikutnya. Caranya adalah perhatikan. Oke, perhatikan buat tombol. Tombol itu ada pada bagian ini. New button object. Sampingnya image. Di samping image itu ada tempat untuk membuat tombol. Perhatikan. Saya klik new button object. Oke. Dia muncul seperti ini ada di sekalian. Ini adalah opsi kotak bentuk untuk tombol. Ini ada beberapa warna nih. Kuning, orange, merah, ada hijau, ada biru, lumayan banyak nih ya. Saya memilih yang sederhana aja. Contoh saya ambil yang ini aja ya. Oke, yang biru, klik OK, maka muncul kotak seperti ini ada di sekalian. Bisa diperbesar ya. Oke, kemudian taruh di sini misalnya. Oke. Nah, double klik kotak ini, double klik untuk mengedit dia, double klik tombol ini. Oke, teksnya apa? Silakan masukkan. Apa bagus teksnya? Kalau kita mau pindah, mulai ya, mulai. Nah, mulai. Nah, supaya dia bisa belajar, oh ayo mulai. Bisa juga mulai, bisa start, silakan. Oke, ganti fontnya, silakan. Ini misalnya, saya agak besarin, 12. Oke. Silakan kalau mau kasih warna. Oke, kalau kurang besar saya tambahkan lagi fontnya lebih besar ini supaya. Oke, 14. Nah, oke. Sudah, saya sudah punya tombol mulai. Ingat, kalau sudah buat tombol seperti ini ada sekalian, tombol ini tidak berfungsi kalau tidak diberikan perintah. Ya, tidak diberikan perintah. Tombol ingat sekali lagi. Ketika walaupun tombol ini sudah ada seperti ini, ketika saya preview misalnya, perhatikan, ya seperti ini. Ketika saya coba masuk ini, saya tidak bisa lihat klik, tapi dia tidak bisa pindah. Karena kenapa? Belum ada perintahnya. Kita harus berikan perintah. Kalau klik ini mau kemana? Nah, gitu ya. Kita harus ingat. Oke, Bapak close. Gitu. Oke, kita kembali ke dapur kita. Ya, maka untuk memberikan perintah tombol itu, maka double klik tombol tadi seperti awal ini, ya, di sini. Anda pilih bagian ini, quick action. Perhatikan, kalau tampilan awalnya seperti ini, maka ketika untuk memberikan perintah pada tombol tadi, pilih quick action. Oke, ini quick action. Sekarang yang muncul adalah action turunnya 0. Ini berarti belum ada perintah. Makanya dia tidak jalan-jalan, tidak ada perintah. Kita harus memberikan perintah. Apa yang kita masukkan, perhatikan. Untuk memberikan perintah tombol itu, maka yang Anda lakukan adalah nolnya ini diganti dengan show page. Ya, perhatikan. Oke, ketika klik show page, muncul kotak di bawahnya, properties. Apa yang mau di-show? Page to show ya. Oke, next kita ganti. Ini kita ganti dengan specific page. Oke, specific page, ya. Kemudian mana? Ketika klik itu mau kemana? Ke welcome. Pilih welcome ya. Jadi ini yang perintahnya. Jadi show page, kemudian specific page, kemudian cari mau kemana. Kalau klik ini, klik tombol ini mau kemana? Oh, ke welcome. Maka ketika sudah ada perintahnya seperti ini, klik OK. Ya, baru kita preview. Coba kita preview. Kita coba tadi tombolnya. Oke, ini sudah jalan. Coba kita klik tombolnya. Nah, maka dia akan pindah ke selamat datang. Ya, gitu. Kalau tidak ada tombolnya, tidak akan bisa pindah. Jadi, kali ini kita tidak bisa pindah ke menu utama karena ada tombol nih. Jangan sekali-sekali, jadi ingat harus buat tombol dulu ya. Untuk itu.
Ya, baik, itu dulu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Bapak berharap pelan-pelan saja nanti progres Anda adalah membuat 2 page ini atau 3 page ini, tetapi 2 page yang cover sama welcome itu sudah ada, sudah bisa kita pakai, sudah ada tulisannya dan sudah ada isinya, dan mulai membuat tombol juga silakan. Minggu depan Bapak akan periksa, ya. Bapak akan periksa semua hasil karya Anda, progres Anda hari ini, dan Bapak berharap minggu depan sudah ada laptopnya semua, ya. Jadi kayak yang kasusnya tadi ada yang dipinjam teman, ada yang laptopnya lagi jalan-jalan, ada laptopnya lagi lewat, aplikasinya Tommy. Pokoknya dipersiapkan. Minggu depan tidak ada lagi toleransi Anda tidak punya laptop. Bapak ingin langsung ada praktek. Khawatirnya Bapak nanti kalau Anda cuma melihat tidak mempraktekkan, Anda akan lupa. Ya, langsung dipraktekkan supaya ketika ada masalah langsung tanya ke Bapak. Pak, ini saya kendalanya di sini, Pak. Kenapa kok saya klik ini tidak jadi seperti tampilannya Bapak misalnya. Kok saya seperti ini dan sebagainya. Oke. Itu yang Bapak inginkan, ya. Jadi langsung praktek biar kemudian nyambung. Kalau kita ketemu di kelas kan pasti kan enak. Bapak langsung lihat laptop kamu, apa masalahnya. Tapi kalau karena online kan Bapak nggak bisa ngecek langsung laptopnya. Makanya Bapak berharap semuanya nanti pakai laptop. Bisa ya, yang pakai handphone tidak masalah, tapi ada laptop di sampingnya biar kemudian langsung mempraktekkan apa yang kita lakukan. Minggu depan dan minggu-minggu berikutnya semakin serius nih pembahasan. Ini baru pengantar, masih agak-agak biasa, masih yang mudah-mudah ya, masih gampang. Pertemuan berikutnya akan lebih spesifik dan lebih ribet, mulai agak ribet untuk memasukkan ini dan sebagainya. Sehingga Anda kalau bisa langsung dipraktekkan untuk kemudian digunakan langsung praktek dan langsung dipakai dalam pembuatan aplikasi. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari sekalian? Silakan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Cici. Bapak, untuk mengetahui gambar yang JPEG sama yang bisa dipakai yang supaya nggak ada backgroundnya tadi gimana, Pak? Oh ya, baik. Untuk mengetahui file JPEG atau PNG yang kita gunakan dalam laptop kita, misalnya nih, Bapak masuk ya, di tampilan Bapak di picture, misalnya seperti itu. Oke, ini ada beberapa picture ya tampilan Bapak. Kalau di laptop Bapak, memang Bapak sengaja memberikan penjelasan ekstensi. Jadi pasti di akhir filenya itu ada muncul tulisan JPG. Ya, kalau mungkin di tempat Anda standar, biasanya memang laptop yang standar itu tidak muncul file ini file JPG ya. Untuk melihat sebenarnya gampang sekali ya, ini. Image-nya itu file itu diklik kanan saja, klik kanan, ya, baru pilih properties paling bawah ini. Nah, pasti ekstensinya muncul di ujung. Dia file apa? JPEG. Ini. Baca aja nanti. Apakah dia file JPG atau tidak? Cek aja nanti. Ya. Ada nggak? Ada nggak? Coba dipraktekkan. Ada nggak file JPG-nya di situ? Ini kan biasanya file JPG-nya ini kan nama ikonnya kan seperti ini. Biasanya ada. Ada nggak? Cara untuk melihat filenya ya. Atau kalau mau lebih detail ya bisa di detail itu nggak apa-apa. Ada atau tidak, Kiki? Coba kamu tes laptopnya. Ada. Nggak ada? Ada. Ada kan? Jadi ketahuan tuh bahwa file itu JPG atau PNG atau apa kan? Nah, ini kan JPG. Nah, kalau PNG yang tadi yang Bapak punya yang mana tadi? Yang PNG itu yang mana yang tadi yang ketupat tuh? Jangan ingat-ingat ketupat ya. Nah, ini. Nah, ini pasti PNG nih. Nah, PNG itu ikonnya berbeda warnanya. Ya, PNG. Nah, gitu. Pasti berbeda ini. Tipe filenya ini, ya. Tipe filenya itu PNG. Kalau tadi kan JPEG ya. Nah, ini kan JPEG. Oke, seperti itu ada ya untuk melihat file PNG. Jadi nanti kalau Anda mau mendownload di internet, klik saja file PNG. Misalnya mengetik file kalau background, untuk backgroundnya tidak apa-apa JPG ya. Untuk background yang kayak ini, gambar-gambar pemandangan atau gambar apa, tidak ada masalah JPEG. Tapi kalau untuk file yang ingin dimasukkan dalam bentuk picture, yang untuk mendukung materi kita, Bapak sarankan cari file yang PNG biar kemudian bisa lebih
enak, background-nya itu nggak muncul ketika kita memasukkan dalam pembelajaran kita. Baik. Oke, masih ada, silakan. Bapak, Silakan. Pak, untuk progres yang kita akan lihat Bapak itu isinya materi yang kita buat di buku ajar handout itu, Pak. Iya, oke. Saran Bapak memang untuk adik-adik yang akan membuat multimedia pembelajaran ini, yang Bapak sarankan justru pelajaran yang Anda buat dalam bentuk e-book dan buku Word yang kemarin, ya, supaya kemudian nyambung. Jadi nanti makanya Bapak katakan dari awal, harapan Bapak setelah pembelajaran ini selesai, Anda mempunyai 3 bahan ajar, ya, dalam bentuk Word dokumennya, dalam bentuk e-booknya, dan dalam bentuk multimedianya. Gitu. Nah, jadi misalnya kemarin Anda, Elia kemarin buku e-booknya apa, materi apa? Akidah akhlak, Pak. Ya, akidah akhlak. Silahkan kalau ingin memasukkan akidah akhlak. Saran saya seperti itu. Tapi pun kalau misalnya ingin lebih menarik, misalnya Anda ingin membuat materi yang lain karena banyak materi yang bisa sesuai, misalnya ada yang mencari gambar dan sebagainya, Anda tertantang untuk membuat mata pelajaran lain, ya nggak apa-apa, Bapak perbolehkan, nggak apa-apa ya. Mungkin ingin membuat multimedia pembelajaran bahasa Inggris karena banyak bahasa itu kan enak kita pakai ya, karena banyak gambar dan sebagainya. Silakan. Ya, atau ada yang mau matematika, suka yang rumus-rumus misalnya, atau ada yang mau justru pelajaran apa yang lebih spesifik misalnya bahasa Arab, monggo silakan, ya, Bapak ya. Bapak walaupun saran Bapak kemarin lebih kepada buku ajarnya, tapi nggak apa-apa kalau Anda ingin mengembangkan. Yang penting itu perhatikan materinya tetap 3, ya, materinya tetap 3. Matanya tetap 3, kemudian mulai dikembangkan, membuat materi, memperbaiki gambarnya, dan seterusnya. Oke, gitu ya, silakan, nggak masalah. Yang lain? Kayaknya sudah semua ya, mewakili ya teman-teman yang bertanya itu ya. Ya, oke. Untuk menyimpan pekerjaan Anda, hasil multimedia kita tinggal di save. Save-nya itu file, save atau Ctrl S tekan di keyboard ataupun gambar disket ini, silakan sudah langsung klik, sudah tersimpan file itu. Oke, seperti itu. Tinggal di close. Nanti kalau Anda ingin masuk lagi pada pembelajaran ini, tinggal open restore last open project, ya. Itu ada sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Minggu depan tidak ada lagi yang tidak pakai laptop, ya, semuanya sudah harus ada laptopnya, dan Bapak ingin ngecek progresnya masing-masing sampai di mana tampilannya, biar Bapak tahu, oh ya, ini si A ini betul-betul bikin proyeknya sudah sampai di mana dan seterusnya. Baik, demikian untuk hari ini ya. Sudah ada yang diskusikan, kita akhiri pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi untuk kemudian membahas, melanjutkan diskusi kita. Ini pertemuan ke-11, berarti paling banyak Bapak akan ketemu sama Anda sampai pertemuan ke-13 atau 14. Sisanya 15, 16 Bapak persilakan Anda untuk mencari sendiri. Ya, 12, 13, 11, 12, 13, ya 13 lah, sampai 13 lah maksimal. 4 kali pertemuan, karena kemarin mulai pertemuan 10, 11, 12, 13, ya sampai 4 kali pertemuan lah. 13, 3 minggu terakhir Bapak persilakan Anda mencari materinya sendiri, kembangkan sendiri, memperbaiki semua produknya, dan tinggal nanti dikirim pada pertemuan ke-16. Baik, jadi Bapak Ibu demikian ya untuk pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri ya, barcode-nya akan terkirim setengah 10. Bapak kirim barcode setengah 10. Silahkan yang lain sambil menyempurnakan, memperbaiki produknya, dan pelan-pelan mencari materi apa yang akan digunakan. Baik, Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh.